Itu dia kan kayak di MMH juga kalau mau over gold lane itu bawa Isunchin. Iya. Tapi ternyata kemarin terbatalkan. Tim Liquid itu ngebawain tank jungle tetap dengan lampu-lampu gold lane. Tapi kayaknya taruh di mid lane bawa Kimi. Jadi tetap ada marksman Tetap juga ada ya. marksman actually, tapi beda tipe aja marksman-nya kayak Kimi gitu kan. Yang bener-bener dia hyper carry-nya di Kimi, nanti sisanya Hero of Time. Ya, makanya menurutku buat sekarang ya akan merotasi di sana. Ya, dan tetap berarti bakal memprioritaskan satu buat Isunchin yang memudahkan juga opsi yang bisa mereka ambil. Karena sekarang prioritas utamanya Navi udah mulai ngetok nih ya, ketemu dari Sunrise, Iben aja, ini pun masih tutup. Tinggal satu lagi. Jadi menurut Kimi berarti ada tujuan mau ambil Zuxin ya. Mereka mau meraih buat Zuxinnya karena yang tadi itu udah ditutup. Nah, habis juga nih optionnya. Tapi Zuxin juga boleh sebenarnya. Atau jangan-jangan malahan ini yang mau ambil chipnya. Jadi dilematik loh buat Navi. Kalau mereka ban Zuxin, chipnya diambil. Kalau mereka ban chip, Zuxinnya diambil. Kalau mereka ban Zuxin, bisa tuh ada pertukaran baru. Atau Fanny juga boleh. Ada pertukaran untuk Zuxin, chip, dan Isunchin. Ya, dan prioritasnya buat Navi ternyata pertukaran Secepat itu, Iya kan? jadi kita udah tahu, Udah tahu kan? apa Berarti- yang Prayo ya. Exactly, itu yang aku maksud berarti. Oh, emang gak takut sama chip. tapi ternyata Nah, kan ini dia main gamesnya Onyx. Mereka udah ngeliatin nih game pertama. Oke, kita udah tahu caranya lawan chip. Sekarang, gak perlu buru-buru buat Navi yang ngambil chip karena takutnya kalau mereka ambil chip, udah kejawab. Nah, kalau saya gue yang bawa chip. Itu main gamesnya di situ, Nevin. Aduh, lumayan ngeri sih sebenarnya kalau secara tim fight apalagi kan udah ada Chuzin ya, yang nanti follow up-nya bisa matahin hero-hero yang jalan pakai kayak gini nih, Fredrin. Dia bakal lumayan kesulitan ada Chuzin dan dijawab dengan Yuzong Lagi. Yuzong lagi tanpa Angela. Bener-bener tujuannya pengen ngezoning, tapi kayaknya emang lebih nikmat sih karena lawannya Fredrin sekarang. Yuzongnya lebih bisa main pel. Dan lebih cepat juga ya untuk ikut area di fight-nya. Dan tentunya karena melawan tank jungle yang paling make sense sama Lancelot buat match sekarang. Ya. Dengan ada brute force, dengan adanya endless battle itu yang akan membuat Lancelot semakin late game. Kalau lawan tank jungle semakin gampang buat menangin match up. Nah, tapi damage seperti apa nih yang bakal dibawain sama teman-teman dari Navi? Mengingat kelincahan yang dibawakan oleh teman-teman dari Onyx burst damage kan? Farsha atau Yves boleh, tapi aku lebih setuju mungkin menuju ke arah Farsha walaupun ada Yuzong. Atau mau Valentina. Oh, Disimpan dulu ternyata. Berarti langsung karya Golden ya ternyata. Sebelum nantinya masuk dalam fase banning, karena memang ada potensial juga untuk hari ditutup. Typical Golden dan Golden yang memang bisa mengejar sampai ke bagian belakang dan sangat mudah untuk melarikan diri. Soalnya Iya, kan iya. bakal kejar-kejaran banget nih berarti. Kalau begini kayaknya Navi perlu nge-ban Lunox-nya sih. Karena Iya. takutnya nanti Skylar bawa Lunox, landingnya Sive bakal kacau dan nanti Sive bakal kalah match up. Sehingga itu yang bakal ngebuat Onyx-nya juga bakal lebih gampang buat connect. Karena ya Fedrin, Arlot ini lumayan jadi cemilan Lunox kalau boleh jujur. Kan Iya. damage-nya berdasarkan dengan persenan HP. Betul. Dan masuk ke dalam list banning. The Ranger. Biar karena Nah, di Granger pasti. Karena dia lumayan juga sebagai marksman. Selena juga ditutup. Wah, ini berarti menandakan tidak akan ada trap yang bisa dimainkan sama Sukir. Dan Ukir juga emang dari di Filipina. Dia emang salah satu hero power player sih. Masih ingat sih ya, Iya. gimana serunya Wow, dia power banget. di international turnamen terakhir. Dan satu pilihan lagi dari tim Navi masih mau menembus ke area gold laner kan? Karena memang sekarang untuk opsi di gold lane-nya udah mulai mengerucut ya. Gak jauh-jauh dari hadirnya Harit, The Ranger. Dan sekarang mungkin ditambahkan lagi dengan typical hero yang menjadi PK ini. Seperti Moskov yang masih available juga. Atau bahkan typical hero seperti Cloud. Kalau misalnya mencari mobilitas tapi Lunox. Ya, itu dia yang udah bilang kan kalau misalkan Lunox ini biarkan, ini bakal jadi chaotic banget. Jadi ya option untuk Lunox ini emang mendingan ditutup. Tapi membuka banyak banget hero Kiboy by the way. Gatot Kaca ada. Kalau kita ngomongin soal Grok juga ada. Ini hero-nya Kiboy terlalu banyak menurut. Iya ya, pilihannya emang bebas banget buat Kiboy. Mau pilih mungkin bisa pick off atau mau ambil area lagi biar memperkuat. Ya, chip aja masih bisa. Jujur iya. Chip
bisa, Tigreal bisa, banyak banget opsi di sini. Mau main pakai Grok tadi, mainin Equilibrium Minion bisa juga. Grok menarik banget sih sebenarnya untuk tipikal team fight yang dibawakan dari Navi seperti ini untuk langsung mengangkat ya mobilitasnya. Tahan dulu tapi takutnya ada pick Valentina kan. Nah, kalau udah muncul Cecilian, Boleh. baru boleh nih nunjukin Grok gak ada masalah. Karena takutnya seperti kita tahu ya, ini Tectonic Charge kalau di copy sama Valentina, damage-nya lebih gede dari Valentina. Oke. Disikat one-one. Maka depan berarti ya. Boleh banget, mumpung lawannya adalah Harit, matchup yang menarik tentunya. Apalagi dengan adanya Lancelot dan juga Zuxin yang nanti bisa lumayan tanda kutip ya mendominasi di early game-nya. Iya, setidaknya Trio mid-nya. ada frontliner dari lawan, jadi membuka dari bonus poinnya juga masih bisa gitu. Iya, frontline-nya juga kan ini tebel-tebel banget. Ya. Jadi gampang banget buat di-punish sama one-one. Oke. Ini nonton Cecilian ya. Cukup waktu ya sebenarnya dan Kaja Beatrix Kaja tuh kayak. Beatrix. Mendadak kombinasi jahat di akhir. Kalau ada yang simple, kenapa harus yang ribet? Ya. Ini dia, ya aku suka dari Onyx. Kalau ya Beatrix, Kaja, Beatrix, mereka tuh gak pernah overthinking. Kalau emang udah rumusnya pasti, ya mereka jalankan. Tinggal satu pilihan terakhir saja yang bakal dibawakan oleh Navi kalau seperti ini. Opsi karya romer yang masih cukup banyak untuk menghadapi power pick-off. Carmilla kan tiba-tiba. Carmilla Cecilian combo. Biar nanti bisa jalan barengan. Dan nanti Ceciliannya bisa menyelamatkan Carmilla ketika ingin mencoba untuk bermain kite. Aku sih pengen ya ngelihat Carmilla dengan kombinasi Cecilian di sini. Karena itu bakal jadi buat kompetisi juga menarik. Tapi ternyata Groknya bukan di Onyx, melainkan ada di tangan Navi. Oke, Afro yang akan mencoba untuk menjalankan tugasnya untuk mengacaukan titik tengah dari minion yang akan bertemu. Jadi biasanya ketemunya di tengah-tengah sungai, ini agak sedikit mengarah ke Navi. Bisa membuat mereka memancing nih kehadiran dari para pemain Onyx, tapi pertanyaannya malah jadi keuntungan atau kerugian. Karena kalau melihat dari game yang pertama, setiap mancingnya itu bisa dimakan dengan baik oleh Onyx justru bukan Navi. Dan ya, game kedua ini yang akan menjadi penentuan 2-0 atau Navi bisa kembali lagi menculik 1 poin untuk setidaknya menambahkan lagi nih kekuatan di posisi standings mereka, apalagi dengan Cecilian yang kembali lagi muncul di tangan kiri. Yap, telah sampailah kita di game yang bisa saja menjadi game yang terakhir untuk di hari ini. Karena kemenangan cepat tadi sudah diamankan pula oleh Onyx di game yang pertama. Jadi EPL Arena malam minggu harusnya masih semangat. Sekali lagi EPL Arena, mana suaranya? Wah, masih dong pastinya ya. Tapi tadi lihat nggak, perfect blokade dari Afro loh. Langsung ya. Langsung. Tapi langsung di-cut juga nih sama Keyboard dan juga Lupi yang memotong arah bagian EX9. Karena mereka tahu, kalau seandainya nanti ini Kars dibiarin untuk menangin landing matchup, Lupi yang bakal bonyok nantinya. Jadi memang sama-sama ingin bermain dengan agresif dan ingin menyeimbangkan juga. Tapi di sini kita melihat dari user yang akan kembali lagi dengan efek yang mirip ya. Capture, Mystical Blood, Charging, dan Emblem Fighter juga ya, karena akan menambahkan spell fam. Ini berjalannya waktu dengan adanya defense yang dimiliki sama Lupi juga semakin sulit untuk di-game. Dan sejauh ini ya belum ada pergerakan agresif tapi ya setidaknya ada gangguan-gangguan di supaya underdog pun nggak tenang meskipun dengan Kaja yang sudah kritis tapi karena lawannya juga seorang Rangers ya Ini membuat T-Boy movementnya akan jauh lebih aktif. Dan juga adanya komunikasi dari Sams dengan Zuxin. Dia sangat-sangat mampu nih untuk mengacaukan dari belakangnya. Jadi T-Boy tarik satu. Mem, Sekarang Andori ganggu. buset sampai situ agresif banget, masih awal, masih pagi. Sawah orang udah digas. Karena Groknya kelihatan top lane. Oke, udah bakal tuh sekarang Ukir. Mau tidak mau akankah dia mau mengorbankan karena satu flicker dan flicker dan itu dia. Itu yang di-trigger dia tadi. satu kemudian yang lumayan berbahaya sih untuk escape lane selanjutnya karena sekarang masuk ke area turtle yang udah mulai dipegang oleh perempuan dari Onyx dan mid lane dia. Buset di tengah ini agresif Sans. Sabar Sans. Udah belum sabar tapi menginvasi langsung ini dari Dan Kairinya datang. Oke, bahkan untuk sekarang Kairinya sudah sampai dan siap untuk bisa mengamankan lagi karena performa itu di Andorinya malah menjadi korban di dalam pertemuan tersebut. Tapi Kairi seenak-enaknya dia ngedes sana sini selamat. Ya,
fire soalnya. Ya. Ada keadilan yang sama sekali bisa di-trade. Lihat Andoriu, dia baru menyentuh level 4. Dan itu pun karena waktu. Bukan karena dia mendapatkan farming. Ya. Susah memang cari keadilan Prof ya. Ya. Karena kan banyak orang cari keadilan dari sebuah hukuman Prof. Tapi kadang hukum lain menghilangkan keadilan. Waduh, W buat Erisla ya. Kita lagi Tadi ngomongin lagi Mobile Legends. bawa-bawa ya. Iya, kita lagi ngomongin Mobile Legends. Lah Mobile Legends, Mobile Legends. Tapi dia memang cari keadilan juga buat Navi karena dua berbanding 0 pada eliminasi, goalnya udah makin jauh lagi. Gak ada sama sekali kalau misalnya tadi di grand dibuka dengan kualitas yang sama pun mereka akan ketinggalan dari Buset. segi damage ya. Apa? 8% doang, oke. Sementara sekarang akan kadet Indonesia semua langsung dikeluarkan tapi bisa masih sempat bisa kabur dari sampai ke tadi udah langsung dikeluarkan bahkan sekarang Skylandnya udah hadir. Dikira Battle Race tadi udah langsung terlihat. Wah, hampir saja tadi bisa dapatkan tapi ternyata Lancelot lah yang mendapatkan. Ada di tangan Kairi ya. Padahal kita hampir saja melihat headshot yang sangat sinematis ke arah pemain Navi. Tapi ya setidaknya balik lagi Onyx akan tetap memegang keuntungan yang sudah mereka ambil sedari awal dan masih akan tetap bermain agresif. Apalagi Kibo yang udah di level yang keempat ya, sehingga kombinasi antara Kibo dan Skylar udah bisa dimainkan. Yap. PD Kiboy sendirian akan mau dikerahkan bisa karena sekarang Sifen sudah join pula ke dalam pertempuran tapi Kiboynya sudah sempat untuk diamankan. Pecah telur nih. Akhirnya ada trade yang bisa didapatkan tapi balik lagi goalnya masih belum seimbang. Sementara level semakin lebih memperburuk keadaan. Ukir dia nggak bisa berbuat banyak. Begitu juga dengan Andoriu yang masih ketinggalan level. Sementara Kairi bebas untuk mendapatkan turtle. Ya. Luffy di tempat yang berbeda. Hei. Flicker. Wah. Hampir ya. Cuma dia ke-trigger terus ya dari Ukir. Ngebuat dia bener-bener gak aman karena selalu coba untuk di-ganking. Yap. Flash. Dan sekarang Sans pun hadir guna untuk bisa memberikan sebuah bantuan tapi Kars sejauh ini berhasil menjadi korban. Apapun akan mereka lakukan demi mendapatkan poin eliminasi karena memang gak ada yang terlalu mahal untuk mendapatkan Cars. XP lane akan terbuka dengan luas, bro. Nah ini bener-bener kayak main pingpong loh kalau ngeliatin Onyx. Ya. Ada aja gerakannya yang membuat lawannya itu nge-props untuk battle spellnya kayak tadi flicker dari Ukir. Jadi untuk beberapa menit ke depan Kiboy dia bisa langsung Divine Judgment, bisa melakukan flicker. Targetnya pun bisa Ukir karena Ukir udah gak punya battle spell untuk escape. Iya, jadi ini all you can pick ya. Mau pilih kemana aja sepertinya tetap bisa dimakan oleh pemain dari Onyx dan sejauh ini dari Navi akan melakukan perlawanan kah? Yap. Kairi dia tadi juga. Ada. Ya dia cuma connect ke mid untuk mencari sesuatu, kalau nggak dapet sesuatu dia farming lagi. Iya. Dan tadi landing jauhnya benar-benar terjaga gitu. Dia udah bisa solo living, karena bebas banget dia. Udah punya segalanya dengan keunggulan yang dipegang 1480 gold secara individual. Jadi gangguan-gangguan karya monster jungle berarti udah bisa dilakukan lebih agresif lagi ya. Dan melihat dengan Afro yang sudah pasti bisa jaga bareng di bagian depan. Tapi untuk dapetin momentumnya nih yang agak sulit sedang tadi. Jadi kalau ngomongin soal Afro juga, Afro nya nggak bakal bisa leluasa karena mau gimana pun dia bikin tectonic charge. Andoriu ini dalam keadaan melihat yang secara levelnya jauh Iya. banget. Dan untuk mengimbangi hal tersebut butuh waktu. Cecilian butuh item. Butuh stack juga. Ya emang konfliknya cukup resiko sih dari awal. Mereka Ya. udah paham harus bermain dengan cukup panjang. Udah paham nih konsep late game-nya. Tapi harus gamenya nih, jangan sampai terlalu jauh gamenya sampai bisa di-end oleh Onyx. Itu aja sih tugas mereka menahan selama mungkin. Nah, terlantai pasti Nah itu dia, ada serangan yang akan dilakukan Lutfi. Sempatkah untuk berubah? Dan tidak sempat terjatuh, tapi masih ada di representasi bagian belakang. Bahkan Phantom Execution Finance saja tidak memberikan impact apapun. Triple kill. Looking for minute mau dikejar. Ini masih ada satu minute nih, bisa ke-dash nih. Coba. Enggak. Caranya udah selesai. Sabar, sabar, Udah. sabar. Kalau saya, iya masuk saya nanti. Iya. Kalau saya yang main Lancelot masuk. Kairi tapi Iya. akan kalkulasi. Kalau saya bocil nge-dash ya. Betul. Nge-dash dong, Pak. Karena Kairi aja kalkulasi ya, beda dengan Pak Pulung. Yang cukup berbeda memang dan sekarang ini jadi satu gerakan bunuh diri dari Navi. Karena satu inisiasinya malah membuat mereka kehilangan 4 pemain sekaligus. Bahkan gak cuma itu, efeknya sangat berkelanjutan. Tectonic charge yang tadi sempat kita bilang kan, walaupun dan sebagus apapun tectonic charge-nya, rate-nya nggak bakal seimbang. Karena dari awal kita udah ngeliat game gold-nya. Dan sekalipun Navi mencoba untuk menciptakan momentum, ini Cecilian belum bisa bersetepan, belum bisa makan banyak. Ya, main berat ya untuk Cecilian. Itu banyak banget nih tabungan sebelum nanti bisa bermain. Karena kalau ngeliat dari goalnya ada di posisi yang ke-7. Jauh banget.
Ukir gak cuma butuh waktu, dia butuh ruangnya. Dia butuh agar bisa farming dengan seimbang. Masalahnya jadi nggak bisa seimbang farmingnya karena dari tadi nggak ada push yang aman. Harus dikawal terus nih sama member Navi lainnya. Karena takutnya ada Kiboy dari Divine Judgment. Dan masalahnya tim dia sendirian selalu kena pressure lagi dan Faker harus kebuka lagi. Sans, Oke, akankah ada sebuah gerakan yang mau dilakukan? Tidak. ini mid laner yang benar-benar berani sih di bagian depan sendirian. Udah biasa. Untuk seorang Sans sudah biasa banget. Bahkan walaupun ada damage dealer ataupun Afro ya yang bertemu di area depan malah jadi gangguan bagi seorang Sans. Tahu itu orang mau ngeluarin Sacred Cloud itu nggak tahu dia mundur gitu loh. Ya, ada beberapa hitungan-hitungannya ya kalkulasi. Dan buat sekarang ada orang yang juga dari Kaji Kiboy. Untuk membuat Dragon HP-nya semakin lebih keras. Udah juga dengan Divine Judgment plus Flicker Time. Akan lebih sering nih member dari Navi kena pick up. Yamsan. Senpekan sudah terlihat. Beriboy. Bahkan tadi ada satu. Divine Judgment memang sudah untuk dikeluarkan. Tapi Adori langsung panggil ada atas depan. Dan sempat berbeda. Coba lihat Ludpi. Ada satu Prince dan Dragon begitu menyakitkan. Karsnya disedot. Wah. Ketempelan kali ini Kars. Ternyata damage-nya cukup dan sekarang tinggal Ya, Afro sendiri. iya, Bro. Rana, Bro. Wow, 3 pemain yang langsung berhasil dihilangkan dan membuat Onyx semakin tinggi lagi mereka. 8.000 keunggulan yang udah dipegang, bahkan Kiboy masih di kontrol di depan bro. Ya, udah pasti ya, ada Divine Judgment lagi soalnya. Ya. Dan tadi Ukir dipaksa untuk flicker out karena Kairi dia dash in untuk mengancam karena dari Sicilian. Itulah alasan kenapa Navi kurang dari segi damage-nya. Kayak seolah-olah kok damage-nya keluar dari Onyx semua. Betul, karena Navi ini dipaksa mundur teman-teman. Lihat Ukirnya ditaruh di posisi yang awkward. Sehingga dia kalau nge-damage pasti dikejar sama Kairi. Tapi kalau misalkan gak nge-damage ya pada malah dimakan. Baru glowing on doang bro. Iya, ini juga Kiboy asisnya aktif. Leading time ready. Coba apa lagi? Makanya bayangkan ini udah terlalu jauh sih keuntungan yang didapatkan dan sekarang Kairinya punya spell. Ini Ukir udah gak punya flicker loh, udah pasti bakal ditarget. Dan sesaat lagi kita akan melihat nih Lancelot viral di MSC yang akan dive ke dalam. Nah kan Itu dia. Ada what? Apa ini? Lancelot viral 40. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi pada di Banjar Selatan langsung dikeluarkan. Dan mereka berusaha untuk langsung menyelesaikan game ini dengan sangat cepat aja menyisakan Kars. Sendirian, sanggupkan Kars tidak. Game selesai.